Selamat pagi, ketemu lagi di mata kuliah pengantar ilmu kefarmasian dan etika ya. Kita masuk di P9 atau pertemuan ke-9 soal medikasi. Kemarin sudah kita bahas dan kita tonton juga YouTube-nya. Sekarang saya jelaskan lagi untuk lebih paham ya. Self medication atau soal medikasi. Nah, apoteker merupakan salah satu profesi kesehatan yang berperan untuk sebagai pemberi informasi atau drug informer ya kepada pasien atau kepada orang lain, baik itu tenaga medis maupun non medis maupun keluarga pasien ya. Khususnya untuk obat-obatan digunakan dalam somedikasi atau pengobatan sendiri, jadi tanpa resep ya. Seiring dengan kemajuan teknologi yang menyebabkan masyarakat sering mengeluh sakit kepala ini ya. Lihat ya, sakit-sakit kepala, pusing, sakit mah dan lain-lain, walaupun ringan tapi itu cukup mengganggu. Keluhan-keluhan ini sebenarnya bisa diatasi sendiri dengan somedikasi atau pengobatan terhadap diri sendiri tanpa perlu ke dokter. Jadi pasiennya datang ke apotek dan bertemu dengan apotekernya, nanti bertanya dengan apotekernya. Somedikasi dengan self medication atau pengobatan sendiri. Ya ini pengertian singkatnya ya. Somedikasi menurut WHO adalah pemilihan dan penggunaan obat termasuk pengobatan herbal ya. Jadi herbal itu termasuk juga maupun obat tradisional oleh individu untuk merawat diri sendiri ya dari penyakit maupun dari adanya gejala-gejala penyakit. Menurut The International Pharmaceutical atau FIP, somedikasi atau self medication sebagai penggunaan obat-obatan tanpa resep oleh individu atas inisiatif sendiri. Jadi tanpa resep ya, jadi tidak perlu ke dokter. Ya. Bentar. Lanjut, dasar hukumnya. Nah ini ya, kalau kita melakukan somedikasi oleh apoteker maka ada dasar hukumnya. Tidak apa-apa, boleh ya. Peraturan Permenkes nomor 919 Menkes 99/10/1993. Terus berdasarkan juga Permenkes RI nomor 73 tahun 2016. Di sana ada pengertian somedikasi dan ada aturan-aturan apa saja yang diperbolehkan dalam melakukan somedikasi. Coba kita lihat ya. Nah, lanjut. Tujuan dari somedikasi yaitu meningkatkan kesehatan diri, mengobati penyakit-penyakit yang ringan saja, ya, mengelola pengobatan rutin dari penyakit kronis setelah melalui pemantauan dokter. Jadi, seandainya pasiennya kehabisan obat, maka pengobatan rutinnya bisa, tapi harus melalui pemantauan dokter ya. Lanjut. Nah, golongan obat yang boleh dilakukan atau boleh digunakan dalam somedikasi menurut SK Menkes nomor 2380 tahun 1983 yaitu golongan obat bebas terbatas maupun obat wajib apotek atau OWA ya. Jelas ya, obat bebas warna biru, obat bebas warna hijau ya, bebas terbatas warna biru, obat keras, obat wajib apotek atau obat keras yang boleh diserahkan tanpa resep. Nah, ini obat wajib apotek. Jadi pengertian obat wajib apotek atau OWA adalah obat keras yang boleh diserahkan tanpa resep dokter. Termasuk obat keras ya ini ya. Tuh. Terus juga selain obat-obat 3 ini boleh juga obat-obatan seperti herbal ya, fitofarmaka ya, maupun jamu. Boleh juga dalam somedikasi. Jenis obat yang digunakan OTC misalnya over the counter ya. Obat-obat bebas yaitu obat bebas terbatas maupun obat bebas. OWA obat wajib apotek yaitu obat keras yang tertentu. Karena kenapa dikatakan tertentu? Karena dia ada daftarnya. Jadi tidak semua obat keras boleh diserahkan tanpa resep. Jadi obat keras yang ada dalam daftar OWA. Ya. Suplemen, vitamin maupun mineral. Obat bebas ya ini. Obat bebas ini disebut dengan OTC atau over the counter ya. Ditanya dengan lingkaran hijau ini sudah ya. Paham pasti kalian ya, multivitamin dan lain-lain. Ini obat bebas. Yang ini obat bebas terbatas. Nah, ingat kalau misalnya obat bebas terbatas pasti dia lambangnya logonya biru, di tepinya hitam. Terus ada apa? Ada peraturan P1 sampai P6. Misalnya P1-nya awas obat keras, baca aturan pakai, P2-nya habom obat kumur ya. Dengan ditelan misalnya ini misalnya Listerin dan lain-lain ya. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, biasanya salep-salep ya. Awas obat kerasan untuk bakar, ini biasanya
ada contohnya, lupa saya namanya. Nanti kalian cari aja ya. Obat keras tidak boleh ditelan ya. Ini gargarisma misalnya dan lain-lain. Awas obat keras P6. Baca aja. Nah, kerasnya apa? Saya naikkan ke atas ya. Oh, sudah terpotong. Kalian cari ya. Ini obat keras. OEA adalah obat wajib apotik. OEA adalah obat keras ya yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter. Lihat nih. Ya, ini obat namanya obat keras ya, tapi termasuknya contohnya apa? OEA. Pil KB andalan ya. Masa orang mau pakai pil KB harus ke dokter dulu baru dapat resep? Nggak mungkin kan? Nah, makanya bisa tanpa resep. Ini meningkatkan kemampuan masyarakat guna melawan sendiri-sendiri dan lain-lain ya. Ini kita lihat daftar obat kerasnya apa saja. OEA menurut Keputusan Menkes nomor 347 tahun 1990 tentang obat wajib apotik obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter. Berdasarkan peraturan terdapat 3 jenis golongan obat termasuk OEA yang diserahkan tanpa resep dokter. Jadi ada 3 golongan ya obatnya. Ini peraturannya, kalian baca sendiri saja. Yang terbaru yaitu dibuat di tahun 1993. Jadi dari 90 ya, 93 terbaru ada 99. Oke. Golongan obat keras nomor 1 ya, aminofilin, benzokain, bromokain dan lain-lain ya. Ini boleh diberikan tanpa resep dokter, tapi lihat ada pembatasannya di sini. Ya. Nih. Kadar-kadarnya biasanya jumlahnya juga dibatasin. Ibuprofen misalnya, obat keras termasuk yang 400 mg. Tablet 200 mg kemasan tidak lebih dari 10 tablet nih, maksimal 10 tablet. Jadi maksimal dijualnya 1 keping. Ya. Oxymetazoline ya, ini obat-obat semprot hidung ya. Nah, ini. Lanjut, baca sendiri saja. Ini contohnya golongan obat nomor 1. Nanti ada tuh nomor WA nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalian baca sendiri dan kalian download sendiri. Ini contohnya golongan obat OEA nomor 1. Penyakit dan pilihan obat pada sebuah medikasi. Berdasarkan beberapa penyakit-penyakit yang paling sering diobati secara sebuah medikasi antara lain adalah batuk, flu, nyeri, diare, dan gastritis. Menurut penelitian, dari Supardi dan Putraharni. Ya. Batuk, flu, nyeri, diare, dan gastritis adalah paling sering dilakukan sebuah medikasi. Demam ya, contohnya suhu tubuhnya segini ya, lebih dari 37, berapa, demam. Ini ya. Ini rektal, temperatur lebih dari 38. Memang kalau kita ukur suhu melalui rektal pasti lebih tinggi berapa derajat Celcius dibandingkan kita ukur temperaturnya via oral maupun aksilar. Aksilar ini di ketiak ya, ini oral di mulut. Ini ya, pelaksanaan demam, menurunkan suhu tubuhnya, terapinya ini ya. Biasanya apa? Paracetamol ya. Paling sering. Atau bisa juga ibuprofen. Tapi lebih condong ke paracetamol. Karena dia daya antipiretiknya lebih tinggi dibandingkan daya analgetiknya. Lanjut. Nah, ini ya. Contohnya. Dumin, isinya adalah paracetamol, Sanmol misalnya dan lain-lain. Gampang aja. Terus contoh soal medikasi yang lain adalah batuk misalnya. Pengeluaran udara dari saluran napas secara kuat yang mungkin disertai dengan pengeluaran dahak, tenggorokan sakit dan gatal. Penyebab batuk ya ini ya. Misalnya ini debu, asma, alergi misalnya. Kadang ada yang batuknya pagi terus, nah biasanya itu alergi ya. Atau batuk karena dia habis bersihkan rumah tuh biasanya karena debu. Atau dia memang ada penyakit asma. Asma berarti berhubungan dengan alergi ya. Ini terapi non farmakologinya minum banyak air dan lain-lain ya. Terapi farmakologinya bisa diberikan obat-obat yang mengandung ekspektoran ya, atau pengencer dahak dan antitussik maupun penakan batuk. Antitussik ini berarti untuk obat-obat yang batuk-batuk kering ya. Ekspektoran ini untuk batuk yang berdahak. Lanjut. Nah ini. Contohnya OBH ya, dia sebagai ekspektoran. Banyak ya. OBH apalagi Siladek misalnya ya, banyak. OBH, Siladek, Paratusin,
tuh yang mengandung antitusif dan reseptoran. Terus itu apa lagi, fix formula 44 itu ya, nama obat-obat batuk yang mengandung ekspektoran dan antitusif GG ya. Contohnya nih sama ekspektoran juga glycerin guaicalat ya. Oke. Nah, lanjut ke suamidikasi, saluran pernapasan dan histamin. Jadi ini misalnya pasien terkena penyakit asma ya. Nama obatnya adalah salbutamol ini ya. Termasuk daftar obat wajib apotik nomor 1 ya. Salbutamol ini obat keras tapi dia ada di daftar DOA nomor 1 ya. Nah, ini salbutamol boleh diberikan, boleh Pak. Nah, karena dia termasuk dalam daftar obat wajib apotik. Nanti makanya download sendiri ya. Download ada daftar-daftar tersebut, nama-nama obat wajib apotik yang obat keras yang termasuk OWA dan boleh diserahkan tanpa resep dokter. Tapi lihat, dia ini biasanya merupakan jumlahnya dibatasi ya, dosisnya juga dosis-dosis tertentu. Lanjut ini ya. Contoh-contohnya ini kalian baca sendiri saja. Ya. Nah, lanjut ke ketentuan apa saja sih yang perlu dipatuhi oleh apoteker dalam memberikan OWA ya, obat wajib apotik. Wajib mencatat nama pasiennya ya. Nanti ada catat aja nama, alamat sama umurnya serta penyakit yang dideritanya apa aja. Misalnya namanya siapa Tria, misalnya alamatnya di mana, di Kadir Bening misalnya, umurnya 30 tahun misalnya. Penyakit yang dideritanya apa, misalnya gastritis ya. Pasien datang dengan keluhan nyeri di perut ya setelah lupa telat makan misalnya. Jadi diberikan apa? Misalnya antasida ya. Tuh. Yang kedua adalah apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh disediakan kepada pasien. Nah, ini ya. Misalnya jenis oksitetrasiklin salep. Nah, ini biasanya salep antibiotik ya. Misalnya pasiennya habis jatuh nih. Jatuh terus dapat resep dari dokter oksitetrasiklin ya. Tapi mungkin untuk melanjutkan pengobatannya atau salepnya sudah habis, maka dia datang ke apotik tuh minta oksitetrasiklin juga, boleh diberikan, tapi hanya 1 tub ya. Oke. Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar, mencakup indikasi, kontraindikasi, cara pemakaian, dan cara penyimpanannya ya. Jadi ketika kita serahkan, ketika kita catat dulu namanya, penyakitnya apa, terus kita berikan obatnya, yang terakhir kita berikan juga informasi yang benar, gimana cara gunakannya, apa saja tidak boleh gunakan pada pasien yang apa ya, cara pemakaiannya ya, nyimpannya di mana, terus efek sampingnya mungkin terjadi apa saja gitu ya. Lanjut, pertimbangan jenis obat yang dapat diserahkan tanpa resep dengan suamidikasi ada di Permenkes RI nomor 919 ya, garis miring per garis miring 1999. Nah, ini ya. Pertimbangan jenis obat yang dapat diserahkan tanpa resep melalui suamidikasi. Ya. Tidak di KI, tidak ada KI atau tidak ada kontraindikasi dengan wanita hamil ya. Terus tidak juga untuk pasien-pasien yang di atas 65 tahun umurnya, geriatri ya misalnya. Terus tuh jangan juga untuk pasien-pasien yang bayi di bawah 2 tahun. Tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit ya. Lihat dulu ya, kan berikan obat itu misalnya kan berikan dexamethasone misalnya. Dexamethasone itu terus menerus kan berikan bisa juga memberikan bisa menyebabkan kelanjutan penyakit. Contohnya misalnya Moonfest dan lain-lain karena terlalu banyak minum kortikosteroid gitu ya. Nah, itu contohnya tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Jangan-jangan pas kalian berikan suamidikasi malahan bertambah resikonya atau makin memperburuk penyakitnya. Yang ketiga, penggunaan tidak memerlukan cara atau alat khusus ya yang melibatkan tenaga kesehatan semisal dokter maupun perawat. Contohnya apa Pak? Misalnya misalnya ampul atau vial ya. Ampul atau vial kan gimana caranya? Apoteker ngasih atau pasien ngasih? Nggak mungkin kan? Pasti harus disuntikan. Mungkin dong diberikan kepada pasien karena dia harus ada tenaga kesehatan atau perawat ataupun dokter yang menyuntikannya. Yang keempat, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi. Ya misalnya apa? Misalnya tekanan darah, amlodipin misalnya ya. Apalagi
kolesterol misalnya, ataupun penyakit-penyakit diabetes. Nah ini boleh ya. Contohnya amlodipin diberikan kan tanpa resep tuh, karena memang harus pasien memang harus mengontrol kadar tekanan darahnya ya dengan menggunakan amlodipin. Nggak mungkin dia minta setiap bulan atau setiap minggu dia minta ke dokter untuk minta amlodipinnya aja ya. Nah itu contoh-contoh penyakitnya. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Nah ini ya, jamin keamanannya, ya. Tidak terlalu berisiko. Jadi lihat antara keamanan dan risiko penyakit lebih banyak mana. Kalau misalnya lebih banyak penyakitnya lebih banyak risiko kelanjutan penyakitnya nggak usah diberikan. Nah, kalau ini kan tulisannya memiliki rasio keamanannya lebih tinggi. Ya, jadi risk and benefit namanya. Pertimbangkan antara rasio mudaratnya gimana ya, berbahaya atau lebih tinggi manfaat ataupun lebih tinggi bahayanya. Nah, makanya kita harus tahu ya, kita harus paham isi dari obat tersebut dan penyakit dari pasien tersebut. Lanjut, hal-hal yang perlu diperhatikan ini ya dalam pelaksanaan soal medikasi. Menetapkan jenis obatnya, menetapkan jenis obat yang dibutuhkannya ya, dipilih, dibutuhkan, terus kenali efek samping obatnya yang kemudian bisa timbul, cara penggunaan obatnya, gunakan obat yang tepat waktu sesuai aturan dan penggunaan, cara pemakaian obat secara oral, yang ketujuh adalah cara penyimpanan obatnya. Nah, untuk menetapkan jenis obat yang dipilih perlu diperhatikan pemilihan obat yang sesuai dengan gejala dan keluhannya sesuai ya. Kondisi khusus misalnya hamil, menyusui, lanjut usia dan lain-lain. Pengalaman alergi ya, jadi ditanyakan tuh ya. Ketika kalian sudah tahu nama obat yang akan kalian berikan, kalian tanyakan pasiennya ada riwayat alergi nggak, alergi penyakit obat apa aja. Nah, jangan-jangan satu golongan sama obat yang kalian berikan ini, ya boleh ya. Jadi dicarikan kalau misalnya satu golongan dengan obat yang dia alergi, maka dicarikan golongan obat yang lain ya. Nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek samping, IO ya, interaksi obat yang bisa kalian baca di etiketnya atau brosur obatnya. Yang keenam, untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, tanyakan kepada apoteker. Itu ya. Lanjut. Untuk menetapkan jenis obat yang diperlukan, maka apa saja yang perlu diperhatikan? Nah ini, gejalanya kalian perhatikan ya, kondisi khususnya hamil atau enggak, terus tuh ada alergi atau enggak, terus tuh nama obatnya kalian berikan tuh, tahu kalian isinya apa aja, terus tuh efek sampingnya apa, cara penggunaannya bagaimana. Terus ada nggak IO-nya? IO dengan obat yang diminum pasien. Misalnya pasien lagi minum obat apa, ada minum obat pasien lagi minum obat yang lain atau enggak tuh. Kalau misalnya dibilang ada obat yang lain apa, nah ditanyakan. Terus kalian lihat tuh IO-nya, dia berinteraksi nggak dengan obat yang diminum pasien. Kalau enggak ya udah aman aja. Terus tuh, nah ini, pilihlah obat sesuai dengan penyakit ya. Nah, yang terakhir adalah yang ketujuh, untuk penggunaan obat yang tepat, tanyakan kepada apoteker. Ini sama kayak yang ini ya. Nah, gimana Pak kalau misalnya gejalanya tidak membaik? Nah, lihat 2-3 hari, makanya bilang sama pasiennya. Kalau misalnya 2-3 hari belum sembuh, silahkan ke dokter gitu ya. Bentar. Ya, bila muncul gejala sesak napas, ruam-ruam kulit kemerahan, bengkak, gatal, kemungkinan terjadi gejala efek samping obat ISO ya, atau reaksi alergi. Maka bilang stop aja minum obatnya, terus pergi ke dokter. Makanya kalau misalnya kalian soal medikasi, bilang sama pasiennya, Bu ini kalau misalnya lebih dari 3 hari nggak sembuh, ke dokter lagi Bu ya. Itu aja. Itu yang paling aman ya. Yang kedua, untuk menetapkan jenis obat yang dibutuhkan perlu diperhatikan ini ya. Penggunaan obatnya tidak diperlukan untuk pemakaian terus-menerus ya. Gunakan obat sesuai anjuran yang ada di etiket maupun brosur. Bila obat yang digunakan menimbulkan hal yang tidak diinginkan, hentikan penggunaan ya. Tanyakan kepada apoteker maupun dokter. Hindari menggunakan obat-obat orang lain walaupun gejala penyakit sama. Misalnya minum obat punya kakak ya. Oh sama nih. Misalnya ada 2 orang saudara nih, sama-sama satu rumah.
terus sama gejalanya hampir mirip gitu ya. Jadi dia gunain obat kakaknya, padahal belum tentu sama ya. Makanya hindari menggunakan obat orang lain walaupun gejala penyakitnya hampir sama. Itu ya. Yang terakhir jelas ya, untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih tepat, tanyakan pada apoteker. Yang ketiga, kenali efek samping obat. Nah, kenali efek samping obat yang digunakan agar dapat diperkirakan apakah suatu keluhan yang timbul kemudian merupakan suatu penyakit baru atau efek samping dari obat. Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini ya. Ini dan efek sampingnya. Misalnya apa saja efek sampingnya? Ngantuk misalnya. Ya, misalnya ini obat-obat yang untuk flu atau ya, untuk pilek misalnya. Tuh. Sampingnya apa Pak? Mengantuk biasanya. Tuh ya. Yang keempat, cara penggunaan obat harus memperhatikan hal-hal berikut. Ini ya. Cara penggunaan obat dengan tepat. Ya. Minum obat sesuai waktunya. Bila hamil atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai. Gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Minum obat sampai habis. Ya. Contoh tetes hidung misalnya. Nah, cara penggunaannya ya. Semprot hidung, tetes telinga dan lain-lain. Itu kalian harus jelaskan pada saat kalian menyerahkan obat dengan aturan khusus seperti ini ya kepada pasien. 5. Gunakan obat tepat waktu sesuai dengan aturan penggunaan. 3 kali sehari misalnya, berarti obat diminum setiap 8 jam sekali. Jadi kadang-kadang apoteker atau asisten apoteker yang menyerahkan obatnya diminum 3 kali sehari Bu ya. Pagi, sore, dan malam. Nah gitu ada. Nah, tapi nggak dijelasin tuh 3 kali seharinya berapa jam sekali. Nah kita jelasin. 3 kali seharinya diminumnya setiap 8 jam sekali. Ya, misalnya jam 8 pagi berarti 8 tambah 8 16, berarti minumnya jam 4 sama jam 10 malam. Itu ya. Makan obat secara oral. Nah, minum obat dengan segelas air putih. Cara penyimpanan obat harus memperhatikan hal-hal berikut. Nah ini ya, simpan obat dalam wadah tertutup rapat, ya, dihindari dari matahari langsung. Kalau obatnya sudah rusak atau kadaluarsa, segera dibuang ya. Nah, simpan obat di tempat yang tidak panas, tidak lembab ya. Terus jauhkan dari jangkauan anak-anak. Lanjut, gejala-gejala yang tidak boleh diobati dengan somedikasi. Nah, ini. Misalnya keluhan pada mata. Misalnya matanya kenapa? Matanya terkena, kadang-kadang pasien datang ya, biasanya kuli-kuli bangunan datang, matanya terkena pasir terus merah gitu ya. Agak, atau matanya terkena serpihan besi misalnya, terus darah gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya, disomedikasi, harus ke dokter. Batuk ya lebih dari 1 minggu terus tuh mengeluarkan darah ya. Kemungkinan ini adanya infeksi. Rasa nyeri atau sulit menelan yang tidak mau sembuh udah berminggu-minggu ya. Borok yang tidak mau sembuh, borok ini luka ya, lukanya nggak sembuh-sembuh. BAK atau BAB yang berdarah, nah ini tidak boleh juga kita somedikasi, kita arahkan ke dokter. Nyeri pada saat buang air kecil ya, keluarnya lendir atau darah yang luar biasa di vagina, misalnya di vaginanya pendarahan, nah itu nggak boleh kita somedikasi. Benjolan kecil pada buah dada atau payudaranya ya, terus demam di atas 40 derajat Celcius, harus ke dokter dan tidak boleh diberikan somedikasi. Tuh. Peran apoteker dalam somedikasi ya, melayani obat non-resep atau pelayanan somedikasi, memberikan obat. Nah, itu harus memberikan edukasi kepada pasien yang membutuhkan obat non-resep maupun penyakit ringan. Nah, terus apoteker juga harus memilihkan obat yang tepat dan cepat ya. Nah, obat yang rasional adalah penggunaan obat yang rasional dalam somedikasi penting ya. Ini indikator untuk mengetahui kebenaran somedikasi menggunakan obat yang digunakan secara rasional. Ada 5 tepat penggunaan obat secara rasional, maksudnya
Itu tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, dan yang terakhir adalah waspada efek samping obat. Tepat pasien ya, berarti memang benar pasien yang bersangkutan memerlukan obat tersebut. Tuh ya. Tepat indikasi, berarti ini sesuai dengan penyakit dari si pasiennya. Tepat obat, berarti tepat obat, berarti memang untuk benar-benar menyembuhkan. Jangan hanya benar-benar menyembuhkan gejala penyakitnya, benar-benar menghilangkan gejala penyakitnya. Ya, tepat obat. Obatnya memang benar sesuai dengan indikasi medisnya, sesuai dengan penyakitnya. Tepat dosis, ya ini harus benar ya, berapa miligramnya. Dosisnya tepat untuk orang dewasa berapa ya, untuk pasien geriatri berapa, untuk pasien dengan gangguan untuk pasien anak berapa, gitu ya, untuk pasien bayi juga berapa. Nah, terus itu perlu diwaspadai efek samping yang biasa takutnya timbul di kemudian hari, gitu ya. Jadi ini kajian obat yang digunakan secara rasional. Segera hentikan dan konsultasi ke dokter jika ini. Kapan kita bilang obatnya stop aja kalau misalnya sudah kita berikan suatu medikasi? Penghentian suatu medikasi segera dihentikan dan suruh arahkan ke dokter jika timbul gejala lain seperti pusing, sakit kepala setelah kita suatu medikasi ya. Terus itu adanya reaksi alergi dan gatal, terus itu salah minum obat atau minum obat dengan dosis yang salah ya. Ini. Apa saja informasi yang perlu disampaikan ketika kita melakukan suatu medikasi? Pertama, nama obatnya apa saja ya. Contohnya obatnya misalnya obatnya antasida misalnya. Indikasinya untuk apa? Ini untuk mengatasi gastritisnya atau nyeri di perutnya karena terlambat makan tadi. Aturan makannya 3 kali sehari, setiap 8 jam sekali, dikunyah dulu sebelum ditelan dikunyah dulu ya. Seperti mengkunyah permen. Lanjutkan dengan meminum menggunakan air putih misalnya. Berapa lama obat ini harus digunakan? Ketika obat digunakan selama 3 kali sehari ya. Ketika sudah tidak ada nyeri lagi, tidak ada hilang gejalanya, maka obat dihentikan. Apa yang harus dilakukan jika terlupa minum obat? Nah, jika lupanya sudah mendekati ya, jika lupanya sudah mendekati dosis berikutnya, di stop aja ya. Jika obat misalnya obatnya yang pagi diminumnya jam 8, tapi lupa pasiennya ingatnya di jam 1 siang. Nah, jam 1 ke jam 4 itu udah dekat kan. Jadi ya udah, nggak usah, lupain aja yang dosis yang lama, jangan didobel, tapi minum di dosis yang kedua, berarti minum di saat jam 4 sore. Mekanisme kerja obatnya gimana? Ini perlu disampaikan juga, efek pada gaya hidupnya, cara penyimpanan obatnya di mana ya, kemungkinan efek samping yang terjadi apa, misalnya mungkin akan sering bersendawa misalnya. Kalau misalnya pasien tersebut minum antasida sendawa maupun sering keluar angin, buang angin ya misalnya. Terus interaksi antar obat dan makanan. Nah, jadi obatnya diminumnya sebelum makan. Misalnya antasida itu karena penyerapannya lebih bagus ketika pada saat lambungnya kosong. Berarti berapa? 1 jam atau 2 jam sebelum makan. Nah, informasi tambahan lainnya apa? Itu ya, itu perlu kalian. Informasi tambahan lainnya misalnya, ibu ini kalau misalnya 2-3 hari belum ada perubahan, nyeri perut juga, masih nggak ada perubahan mahnya, ke dokter bu ya. Ya gitu. Bertanya kepada pasien sebelum pemberian obat. Nah ini ya, sebelum kalian beri obat, kalian harus tanya dulu tuh pasiennya. Siapakah klien dan apa gejalanya? Ibu yang sakit siapa bu? Ibu kah? Iya saya yang sakit. Oh enggak, teman saya yang sakit. Nah berapa lama? Udah berapa lama bu? Udah berapa hari bu sakit pusing kepalanya? Udah dari semalam mas. Nah misalnya ya, tindakan apa yang mesti dilakukan? Nah kalian ini harus memilih ya, memilih apa saja obatnya. Tindakan yang dilakukan ini, ibu sudah minum obat apa aja misalnya ya. Oh saya udah minum paracetamol mas tapi nggak sembuh-sembuh juga. Nah terus tuh yang M-nya medication been taken, obat apa yang sudah digunakan. Nah ini ya, ibu ngapain aja nih selama sakit? Nggak ngapa-ngapain mas, nggak minum obat, cuma di rumah aja misalnya. Nah terus ditanya yang terakhir, obat apa aja yang sudah digunakan? Saya udah minum paracetamol misalnya. Oh, berarti dengan minum paracetamol dia nggak ada sembuh, berarti kita ganti dengan obat yang lainnya. Itu ya.
Ini metode kedua ada SMETHOD, method ya. Ini usia pasiennya berapa ya? Ditanyain, terus itu kalian pilihkan obatnya, berarti yang obat-obat yang termasuk Suamed ya. Apa saja untuk mengatasi gejala penyakitnya, misalnya ibu kalau selama minum obat ini istirahat bu ya misalnya. Nah, udah berapa lama misalnya, berapa lama gejala yang terjadi misalnya, ditanyain tuh udah lama kamu sakitnya gitu ya. Riwayat kliennya sebelumnya udah pernah kena kayak gini juga ke bu? Nggak pernah misalnya. Ada selain sakit kepala sakit apa lagi bu? Oh nyeri perut mas misalnya gitu ya. Nah kalian harus tahu yang terakhir adalah danger symptom, gejala yang berbahaya. Misalnya selain sakit perut sakit apa lagi gejalanya bu? Saya BAB saya berdarah. Nah sudah di BAB berdarah sini kalian sudah dapat kunci nih, berarti harus ke dokter aja gitu ya. Oke itu aja.